Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ibu ummi wa dzurriyyati wa ikhwani min nabiyina wa mursalin wa rasulina wa tabi'in wa tabi'in wa ila hadratin wa jami'i masyayikhin wa khususan hadrat Syekh Karim Syekh سوريهم وقرآن وقرآن وإلى قبرتي الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني فلله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'ifin. Ini hadis yang ke-53, hadis nomor 53 dalam kitab Bulughul Maram. Wa anhu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara ma'a 'ala mirfaqaihi. Nabi ketika melakukan wudu maka dia alirkan airnya sampai ke kedua sikunya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pasti sebagaimana hadis-hadis yang lainnya menjelaskan tentang cara berwudu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh Jabir di dalam riwayatnya, hadis di riwayatnya Jabir itu mengatakan bahwa dia melihat atau menjelaskan tentang perilakunya atau yang dilakukan oleh Nabi ketika berwudu, dia mengalirkan airnya sampai ke dua sikunya. Akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Kata kuncinya berarti adalah mengalirkan air yang pertama, yang kedua adalah sampai ke siku. Jadi siku dan mengalirkan air. Itu kata kunci dari hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah kata Abu Hurairah pernah mengatakan, pernah menyampaikan, pernah dahulu la wudu'a liman lam yadhkur ismallaha alaihi. Tidak sempurna wudunya orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Ini la wudu'a itu kalau kita lihat di dalam gramatikal Arabnya ada memungkinkan dua makna. Yang pertama, la wudu'a itu bermakna la sihhata lahu. Artinya wudunya tidak sah. La wudu'a berarti wudunya tidak sah. Ada lagi itmam, di itmam maknanya itu. La wudu'a, wudunya tidak sempurna atau tidak tidak berkualitas.
wudunya tidak sempurna atau tidak berkualitas. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Ini hadis ini menunjukkan kalau maknanya adalah soal kualitas tadi, bahwa tidak sempurna wudunya orang atau wudunya seseorang tidak sempurna yang tidak menyebutkan nama Allah, yang tidak menyebutkan nama Allah, maka hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi para ulama untuk menghukumi bahwa sebelum wudu itu disunahkan membaca Bismillah. Jadi kita sering pernah melihat atau pernah mendengar dari ceramah-ceramah ustaz-ustaz atau kiai yang mengatakan bahwa penting kita untuk melakukan atau membaca Bismillah sebelum berwudu. Landasan dalilnya adalah ini, atau hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau misalnya maknanya adalah la wudu'a itu tidak sah, maka Bismillah itu menjadi bagian dari syarat kesahannya wudu. Kalau tidak baca Bismillah, ya berarti wudunya tidak sah. Tapi itu qaulun yang dhaif atau pendapat ulama yang sangat lemah sekali. Al-masyhur adalah ulama yang menyatakan bahwa membaca Bismillah sebelum berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Berarti la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, itu la wudu'a maknanya adalah tidak sempurna wudunya atau tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Di sanad atau perawi-perawinya itu, perjalanan hadisnya itu dhaif. Dhaifnya boleh jadi karena ada salah satu perawinya yang tidak dikenal, atau salah satu perawinya dikenal sebagai orang yang lupaan misalnya, dan lain-lain macam-macam, sehingga dikategorikan sebagai sanad yang dhaif. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu qala Ahmad la yathbutu fihi syai'un. Bagi Imam Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id, dan dari arahnya, maksudnya dari sisi pendapatnya Tirmidzi, qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai'un. Dalam masalah ini itu tidak ada satu hadis pun yang sabit. Maksudnya dia hanya berdiri sendiri, tetapi banyak hadis yang kemudian satu sama lainnya saling menopang, saling memperkuat. Itu maksud dari la yathbutu fihi syai'un. Itu perkataannya Imam Ahmad, bukan qala Rasulullah. Tapi Imam Ahmad mengatakan yang terkait dengan penjelasan hadis lam yathbut ismallah tadi, itu la yathbutu fihi syai'un. Wa an Talhat bin Musarraf an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Hadis berikutnya dari Talhah bin Musarraf, dari bapaknya, diriwayatkan dari bapaknya, bapaknya diriwayatkan dari bapaknya lagi, berarti dari kakeknya Talhah, dia dapatkan dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu. Qala, mengatakan, kakeknya mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kakeknya itu sahabat, kemudian tabi'in, musarrafnya, lalu menetapkannya itu tabi'in. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati, bahwa Rasulullah
itu memisahkan antara berkumur wal istinsyak dan menghisap air melalui hidung. Akhrajahu Abu Dawud isnadin dhaifin. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Tolhah, jadi pertama yang perlu dicatat adalah Tolhah yang dimaksud di sini itu bukan Tolhah sahabat. Di sini maksudnya adalah tabi'in. Yang kedua yang perlu dicatat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudunya itu memisahkan antara madmadoh dan istinsyak, antara berkumur dengan menghisap air melalui hidung. Dipisah, tidak dibarengkan, tidak bersamaan. Itu hadis yang ke-57. Yang ke-58-nya, wa an Ali radhiyallahu anhu min fi sifatil wudu'i. Tsumma tamadmadu sallallahu alaihi wasallam wastansyara salatan. Yumadmidu wastansyara minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma'a. Dari Ali radhiyallahu anhu di dalam hadis yang menjelaskan tentang cara wudunya Nabi, tsumma tamadmadu. Kemudian Nabi berkumur. Wastansyara dan menghirup air melalui hidung salatan 3 kali. Yumadmidu wa yastansyuru, berkumur dan menghirup air melalui hidung minal kaffi, dari telapak tangan, alladhi ya'khudhu minhul ma', yang digunakan untuk mengambil, telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Jadi kalau prakteknya begini, ambil air terus begini, salah 3 kali. Artinya kalau gambaran dari hadis ini berarti antara madmadah wal istinsyak itu dilakukan tidak infisal, tidak dipisah. Kalau hadis tadi kan dipisah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Yang ke-59, wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmadu wastanshaqa min kaffin wahidatin. Yaf'alu dzalika thalathan muttafaqun alaih. Hadis ini lebih memperjelas lagi teksnya, redaksinya dari hadis yang ke-58 tadi. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang sama di dalam hadis menjelaskan tentang cara wudunya Nabi. Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian Nabi memasukkan tangannya. Tsumma adkhala yadahu, memasukkan tangannya, famadmadu wastansaqa, maksudnya memasukkan tangan ke dalam air. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam air, famadmadu wastansaqa, kemudian berkumur dan menghirup air melalui hidung. Min kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan. Yaf'alu dzalika thalathan, dia lakukan hal itu sebanyak 3 kali. An Anas radhiyallahu anhu, Anas bercerita bahwa Nabi pernah melihat Nabi rajulan, Nabi pernah melihat seorang laki-laki. Wa fi qadamihi mithlu dhufuri lam yusibhu al-ma', yang bagian dari gelamakan kakinya itu tidak terkena air seluas kuku. Jadi salah sebagian gelamak kakinya seluas kuku tidak terkena air. Itu disaksikan oleh Nabi. Ada laki-laki berwudu, maksudnya ada seorang laki-laki berwudu, kemudian Nabi melihat ternyata di telapak tangannya ada sebesar seluas kuku, itu tidak terkena air. Itu disaksikan oleh Nabi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, irji fa'asin wudu'aka, kembali dan perbaiki wudumu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i.
Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Hadis berikutnya juga dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air 1 mud. Wa yaghtasilu bis-sa' dan mandi menggunakan air sebanyak 1 sok ila khamsati amdadin sampai 5 mud. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu kurang lebih ada yang menyatakan itu 3 liter 3 liter air. Dikit ya berarti ya 3 liter itu. Hadis yang terakhir di dalam bab wudu ini dari Umar. Sayyidina Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbihu al-wudu'a. Tidak ada seorang pun yang melakukan wudu hingga sampai selesai, hingga sampai sempurna. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dia akan dibukakan 8 pintu surga. Oleh Kanjeng Nabi, kalau seseorang yang sudah selesai berwudu secara sempurna lalu kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dia bebas masuknya dari pintu mana saja. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Wa zada, dan Imam Tirmidzi mengatakan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Menambahkan doa Allahumma ij'alni, semoga Allah menjadikan saya sebagai orang-orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan menjadikan saya sebagai orang-orang yang suci. Cukup sekian saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-Fatihah. Iya kalau surah Al-Fatihah. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.